Hadir dong, karena kan undangan dari Pengadilan Negeri Bandung itu, undangan itu buat kita. Pihak intervensi diundang secara resmi oleh Pengadilan Negeri Bandung untuk agenda besok itu pembacaan gugatan intervensi. Seperti itu. Gitu. Sampai jauh-jauh kita udah datang ya nggak? Kalau bisa kalian semua ikut menyaksikan pertarungan antara kehormatan, ya. Siapa yang mau belajar kayak? Iya, ya kita didik dulu yang mau belajar itu, ya. Gitu. Nah, tapi Bang, ini kan berarti gugatan intervensi dari pihak Abang nih biasa kan. Akan apa maksudnya punya bawa apa sih nanti bukti-bukti yang akan diberikan segala macam, bisa dibilang akan menjatuhkan pihak LM sendiri. Jadi begini ya, kami sebagai intervensi itu tujuannya hanya satu, mau membuat terang suatu perkara. Artinya terhadap gugatan yang ditujukan kepada RK itu tidak benar. Dan yang benar itu adalah Repelino, tapi Repelino di sini tidak ditarik sebagai pihak, makanya kami mengajukan intervensi. Artinya intervensi itu yang kami ajukan permohonan untuk satu-satunya menolak gugatan LM. Makanya kalau memang pengacaranya LM itu menyampaikan kepada salah satu teman-teman media yang menyebut itu, bagaimana tanggapannya, responnya, ada kedatangan lawyer dari Repelino. Nggak tahu kata dia, mungkin mau belajar kali. Siapa yang mau belajar? Kurang ajar banget kalau ngomong saya mau belajar. Kayak duluan dia yang jadi pengacara ya. Artinya begini ya, sampaikan kepada teman-teman PH-nya yang LM di sana, saya berani taruhan kalau gugatan itu bisa dikabulkan ya. Saya berani telanjang di depan Pengadilan Negeri Bandung kalau memang gugatan itu dikabul. 1000% gugatan itu ditolak, apalagi kami masuk sebagai intervensi. Begitu. Kita mulu yang bertaruh, dia nggak pernah bertaruh. Nggak berani dia. Sakit hati betul nih ngomong kayak gitu, tersinggung saya. Makanya kalau memang dia berani, ayo taruhan, buktikan. Artinya begini ya, kalau memang dia berani, begini ya, kalau gugatan dia itu dikabulkan, saya akan belajar sama dia tanpa digaji selama 10 tahun. Tapi kalau gugatan mereka ditolak, sini belajar sama saya gaji tiap bulan, begitu. Dan plus saya telanjang di depan Pengadilan Negeri Bandung kalau gugatan itu bisa dikabulkan ataupun diterima. 1000% ditolak. Gitu ya, tidak bermaksud mendului hakim ya, tapi keyakinan berdasarkan pengalaman kami, dan saya membaca gugatan dari LM, tim lawyernya, dan saya sudah membaca jawaban yang disampaikan oleh RK sekaligus gugatan rekompensi, gugatan balik. Jadi saya sangat yakin gugatan itu akan ditolak. Seperti itu. Bang, tapi Repelino akan hadir apa enggak nih Bang? Harusnya Repelino itu hadir karena hari ini dia ikut ya. Cuman karena dia dalam kondisi kesehatan yang belum stabil, kemungkinan kalau dimungkinkan besok siang dia akan nyusul. Berangkat dari sini pagi, mungkin nyampe di sana siang, atau nanti kita kabarkan, belum bisa dipastikan. Yang jelas Repelino itu siap tampil di hadapan teman-teman semua dalam waktu dekat ini. Mungkin hari Selasa atau Rabu dia akan respon. Begitu. Insya Allah kita akan buat kejutan buat LM dan tim kuasa hukumnya. Itu ya. Nah, tapi Bang, kan bisa dibilang sepertinya kalau dari pihak Bang Muslim bilang gugatan dari pihak LM itu lebay. Kalau dari Abang sendiri gimana sih menilainya dengan adanya gugatan sebesar 16,6 M itu, terus kemarin dia pergi ke Komnas Perempuan dan Anak, itu kan sebenarnya kan Komnas itu kan untuk yang kekerasan ya Bang ya, sedangkan ini Pak RK juga katanya nggak melakukan kekerasan gitu kan. Itu sebenarnya kayak buang-buang energi mereka aja atau gimana sih, atau malah memperpanjang runtutan kasus ini Bang? Kita kalau berbicara gugatan ya, sekali lagi saya sampaikan gugatan yang diajukan oleh LM itu ke Pengadilan Negeri Bandung gugatan yang tidak mendasar ya. Gugatan yang tidak mendasar artinya 1000% saya yakin akan ditolak. Kalau kaitannya LM membuat pengaduan atau laporan ke Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, itu menurut saya kurang cerdas. Entah LM-nya yang kurang cerdas atau penasihat hukumnya yang kurang cerdas. Itu salah kamar, itu tempat membuat pengaduan terhadap orang-orang yang mendapat kekerasan, misalnya kekerasan KDRT dan lain sebagainya, atau kaitannya dengan undang-undang perlindungan anak yang terjadinya menjadi korban kekerasan. Itu boleh membuat pengaduan di sini. Kalau seorang LM, sekali lagi mohon maaf, saya menyampaikan statement ini, kalimat saya mengutip kalimat dia, transaksional kata dia, ya kan? Transaksional. Ani-ani no, Simpanan yes. simpanan yes.
perempuan inikah yang akan membuat pengaduan dan perlindungan hukum kepada Komnas Perempuan dan Anak? Komnas Perempuan, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dipertanyakan dalam hal ini. Ya, jangan sampai salah kaprah. Makanya bingung saya, ngebelunder. Jadi kalau mohon maaf ya, tidak bermaksud memojokkan si LM ini. Cuman saya melihat, mohon maaf, mungkin pergaulannya terbatas. Sehingga wawasannya terhadap hukum itu awam. Jadi dia tidak mengerti sama sekali. Ketemu orang yang mungkin saya sependapat dengan Bang Hotman. Ketika orang salah pengacara, maka yang akan dirugikan itu adalah kliennya. Dalam hal ini ya, dalam hal ini Ridwan Kamil melalui penasehat hukumnya telah mengajukan gugatan rekonvensi. Artinya gugatan balik. Itu sangat mendasar loh, hati-hati. Artinya yang diajukan oleh PH-nya Pak Muslim ya, lawyernya Pak RK mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Itu sangat mendasar. Kenapa? Ada satu sifat atau sikap yang membuat kerugian menjadi seorang tokoh yang sifatnya menyerang kehormatan, yang menimbulkan kerugian kepada Ridwan Kamil dengan mengatakan satu hal, dengan mengajukan gugatan pengadilan negeri Bandung yang tidak mendasar. Hati-hati, hakim adil. Karena apa? Semua mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, kemungkinan besar gugatan rekonvensi atau gugatan balik itu pertimbangan majelis hakim akan dikabulkan. Dan gugatan itu bisa dikabulkan. Salah satu sita jaminannya adalah rumah pribadi milik LM. Nggak tahu itu rumah pribadi atau rumah orang tuanya atau rumah warisan. Yang jelas kalau itu dikabulkan, nangis darah itu LM. Mau tidur di mana dia? Mau jual ginjal. Apalagi mau dijual, lampu udah dipotong. Kan begitu. Jadi hati-hati, makanya maksud saya harus selektif dalam memilih pengacara ya. Makanya saya menduga ini adalah kurang cermatnya pengacara. Karena apa? Resikonya LM ini berat. Ketika gugatan itu ditolak, proses hukum yang diambil oleh secara pidana oleh RK di Mabes Polri itu akan kuat. Dengan dasar putusan kalau itu ditolak, putusan itu akan menjadi artinya alat untuk proses kepolisian sehingga tidak ada keraguan lagi untuk menetapkan LM sebagai tersangka dan ditahan. Itu cara berpikir itu. Makanya kalau dia lagi-lagi nih, saya tersinggung betul sama kawan-kawan di sebelah sana itu, rekan sejawat itu. Kalau ngomongin saya mau belajar, makanya mereka ini suruh belajar sama saya, biar cerdas itu, jangan salah kamar besok. Jangan-jangan nanti besok mau buat laporan lagi ke apa lagi nanti. Beberapa SKS pada belajar sama Bapak. Iya, makanya takutnya nanti buat pengaduan ke BPJS lagi. Apa kaitannya kan begitu? Makanya ngeri saya ngelihatnya. Buat perlindungan ke Komnas Perempuan dan Anak. Besok sekalian buat laporan ke BPJS biar lebih satu lagi. Kan pernah bilang katanya Ya, Revalino katanya. Siapa itu dia? Gak kenal saya. Orang dia di dalam lagi sekolah gitu, dia bilang gitu. Kan dia di penjara tuh ngapain sih kayak gitu? Dia kan kalau ngomong seenak-enak jidatnya dia kan kalau ngomong gitu. Abang sendiri gimana sih Bang menanggapinya Bang? Kan dia bilang lagi di sekolah. Kok bisa-bisanya sih bikin kayak gitu? Kok bisa-bisanya sih nongol? Kok bisa-bisanya bikin video kayak gitu-gitu? Dia panik ya. Karena apa? Dia tidak pernah terpikirkan bahwa Revalino ini akan muncul. Kalaupun Revalino itu di penjara, ini harus saya sampaikan. Anggap aja yes, jangan dia doang yang bisa ngomong yes. Ini Adi, no, kan begitu, simpanan yes. Saya pun anggap aja Revalino itu yes di penjara. Urusannya apa? Iya. Ini yang kita bahas ini 2021, Revalino itu di penjara kapan? Kan begitu. Kemungkinan 2022 kesananya anak itu udah lahir. Yang kita bahas di sini persoalan anak itu, kapan dibikin, kapan bercocok tanam, kapan anak itu dibuat, siapa yang menanamkan benih. Itu yang kita bahas. Jadi yang kita bahas sekarang bukan Revalino itu di mana. Revalino itu ada dan kamu mau ketemu kapan saya hadirkan. Revalino itu ada. Kan begitu. Baru tadi pagi kita ketemu. Revalino itu udah keluar. Udah bebas Revalino itu. Nantinya hadir ke Bandung, besok dia nyusul. Ya, malam ini kita mau ke Bandung, besok pagi dia nyusul. Kita buat heboh itu pengadilan negeri Bandung. Pada kita kan oleh melaju datang ya. Iya. Iya. Kemarin Kenapa nggak datang? Barusan malah kita mau buat surprise dia nanti besok. Yang mudah-mudahan kita berdoa datang. Kalau mau cium Pengen tangan. tahu raut muka mereka berdua ketemu itu bagaimana kan?